Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, NIRM 0411170916. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah saya dalam mata kuliah konservasi tanah dan air, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Maswar M. Agri SC dan juga Ibu Titis Puri Purboningtyas SP MSI. Next. Pendahuluan. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian negara sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk Indonesia secara umum. Tanah dan air merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Tanah menjadi media utama manusia mendapatkan pangan, sandang, papan, tambang, dan tempat melakukan berbagai aktivitas manusia. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup dan melakukan berbagai aktivitasnya. Selanjutnya, pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan atau land preparation yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologis akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan, salinasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya. Lahan yang rentan terhadap erosi sebaiknya dilakukan konservasi terlebih dahulu agar terhindar dari kemungkinan terburuk yang terjadi pada lahan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari praktikum kali ini yaitu pertama, mahasiswa mampu melakukan kegiatan identifikasi pola konservasi yang diterapkan di daerah masing-masing. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis pola konservasi di daerah setempat. Terakhir, mahasiswa mampu menjabarkan mengenai pola konservasi yang diterapkan. Selanjutnya, manfaat. Pertama, mahasiswa dapat berlatih melakukan kegiatan pola konservasi tanah. Kedua, mahasiswa dapat melakukan kerjasama dengan pelaku utama kegiatan konservasi tanah. Dan terakhir, mahasiswa dapat berlatih bermasyarakat dengan lingkungan setempat. Selanjutnya, tinjau pustaka. Pertama, konservasi tanah. Konservasi tanah dalam arti luas adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dalam arti sempit, konservasi tanah diartikan sebagai upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Itu menurut Arsyad pada tahun 2006. Selanjutnya, sistem pengolahan tanah. Sistem pengolahan tanah merupakan suatu proses mengolah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah. Sistem pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara pemupukan organik dan anorganik. Pupuk adalah suatu bahan yang bersifat organik ataupun anorganik. Bila ditambahkan ke dalam tanah ataupun melalui tanaman, dapat menambahkan unsur hara serta dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah atau kesuburan tanah. Selanjutnya, metodologi. Metodologi yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu pertama, waktu dan tempat. Pelaksanaan observasi terkait pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah dilakukan sesuai dengan tempat tinggal mahasiswa. Penulis kebetulan melakukan pengamatan di wilayah Cianjur, tepatnya Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaksanaan identifikasi dimulai sejak bulan November 2020. Alat dan bahan serta cara kerja. Alat dan bahan yang digunakan ialah laptop dan kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan kegiatan observasi. Cara kerja yang dilakukan yaitu pertama, penulis melakukan pengamatan dan mempraktikkan langsung pengolahan lahan di lahan yang sedang digarap oleh petani. Kemudian, penulis melakukan wawancara langsung kepada petani terkait pengolahan lahan yang dilakukan. Saat praktikum, penulis melakukan wawancara kepada dua petani yang masing-masing memiliki cara pengolahan yang berbeda. Pertama, yaitu dengan cara mekanik atau menggunakan cangkul, dan yang kedua menggunakan teknologi terbarukan atau alat mesin pertanian, yang dalam hal ini mereka menggunakan kultivator. Hasil dan pembahasan. Observasi jenis pengolahan lahan. Cianjur merupakan salah satu daerah yang memiliki kondisi tanah yang beraneka ragam. Pacet adalah salah satu kecamatan di daerah Cianjur yang termasuk wilayah dataran tinggi. Di Desa Ciherang, kondisi lahannya berbukit-bukit atau tidak datar. Dengan kondisi yang demikian, lokasi ini rentan akan pengikisan tanah yang mengakibatkan tanah longsor. Hal ini diperparah apabila kondisi cuaca setempat sudah memasuki musim penghujan, yang mana para petani tentunya sudah menyiapkan cara agar kondisi lahan tidak mudah tergerus akan air. Upaya petani agar terhindar dari hal-hal di atas ialah dengan melakukan pengolahan lahan sebelum melakukan proses budidaya. Umumnya petani desa Ciherang menggunakan beberapa cara untuk mengolah lahannya. Pertama, secara manual, dan kedua menggunakan alat mesin pertanian atau alsintan.
Pengolahan lahan secara manual biasanya menggunakan cangkul dalam prosesnya. Umumnya, petani menggunakan cangkul karena para petani setempat sudah terbiasa dalam melakukan pengolahan lahan dengan cara manual sehingga dirasa lebih sulit untuk menggunakan alat mesin pertanian. Selain itu, petani yang melakukan pengolahan lahan secara manual cenderung usianya lanjut atau di atas 60 tahun sehingga sulit untuk mengoperasikan alsintan. Selanjutnya, pengolahan lahan menggunakan alsintan. Petani Ciharang biasanya menggunakan alat yang bernama kultivator dalam mempersiapkan lahan yang akan digarap. Kultivator dinilai lebih efektif dan efisien dalam pekerjaannya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pengolahan lahan. Hasil yang diperoleh dari penggunaan kultivator juga dinilai lebih baik karena tanah yang diolah lebih gembur dan halus ketika diolah, yang mana berbeda dengan penggunaan cangkul karena berpeluang meninggalkan tanah yang belum terolah atau human error. Perhitungan biaya tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang pengolahan lahan untuk luasan 1000 meter persegi secara mekanik menggunakan cangkul dalam kurung menggunakan cangkul yaitu sebagai berikut. Pertama, tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Biasanya dalam pengolahan lahan secara mekanik memerlukan waktu 7 hari pengerjaan. Biaya 1 hari kerja atau HK yaitu 35.000. Total biaya yang dikeluarkan 2 tenaga kerja dikali 35.000 dikali 10.000 sama dengan 490.000. Dibandingkan dengan hal tersebut, kebutuhan tenaga untuk pengolahan lahan dengan menggunakan alsintan atau kultivator yaitu sebagai berikut. Biaya sewa alat ditambah tenaga kerja untuk luasan 1000 meter persegi yaitu 300.000. Biaya bahan bakar yang diperlukan yaitu 30.000. Pengerjaan dilakukan selama 1 hari. Total biaya yang diperlukan ialah 330.000. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pengolahan lahan dengan menggunakan alsintan lebih sedikit mengeluarkan biaya dibandingkan secara mekanik atau dalam artian lebih menguntungkan. Ya. Selanjutnya ulasan video. Pada video pertama, perlakuan konservasi dilakukan pada lahan kering di daerah Nusa Tenggara Barat atau NTB. Pada video tersebut dijelaskan bahwa prinsip dasar konservasi yaitu pertama, pengolahan tanah seminimal mungkin, 2, penutup permukaan tanah sepanjang tahun, 3, rotasi tanaman. Sebelum mengenal konservasi, petani membongkar sisa-sisa tanaman yang telah ditanam menggunakan pupuk urea melebihi dosis 300-400 kg per hektar dan hanya fokus menanam satu jenis tanaman. Namun setelah menggunakan metode konservasi yang telah dikenalkan, petani menggunakan sisa-sisa tanaman untuk menutup area lahan yang akan ditanam. Penggunaan pupuk menjadi lebih efektif dan efisien yaitu 100 kg per hektar saja dan metode penanaman dengan menggunakan sistem tumpang sari yaitu jagung dan cabai. Setelah melakukan metode konservasi, petani mendapatkan hasil produksi yang lebih tinggi ketimbang sebelum menggunakan metode konservasi. Petani sebelumnya tidak mengetahui dosis pupuk tersebut. Pada video kedua, perlakuan konservasi dilakukan di tanah gambut. Tanah gambut pada dasarnya dapat ditanami oleh beraneka macam tanaman. Metode konservasi yang dilakukan pertama yaitu membuat gundukan dengan cara dicangkul dan pembuatan parit. Hal ini dilakukan agar drainase baik dan air tidak tergenang. Maksudnya hal ini dilakukan agar drainasinya baik dan juga airnya tidak menjadi tergenang. Selanjutnya, lahan diberikan pupuk TSP, kapur dolomit, dan pupuk kandang dari kotoran ayam. Dalam kurung karena fosfornya tinggi. Kesesuaian syarat tumbuh tanaman menjadi salah satu kunci agar bisa ditanam di daerah gambut. Selanjutnya, budidaya pada organik dengan metode SRI atau System of Rice Intensification daerah Bali. Pada budidaya ini, petani tidak menggunakan pestisida dan dari bahan kimia sintetis. Pemeliharaan dilakukan secara organik serta benih yang digunakan pun dari lembaga organik. Tujuan sistem ini yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, membudidayakan tanaman secara alami, meningkatkan siklus hidup biologis dan ekosistem pertanian, serta memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Lalu, menghindarkan segala bentuk cemaran akibat dari penerapan teknik pertanian, meningkatkan usaha konservasi tanah dan air serta mengurangi masalah erosi akibat pengelolaan tanah yang intensif, meningkatkan peluang pasar produk organik baik domestik ataupun global. Teknik SRI ini sangat sistematis, pasalnya semua bentuk kegiatan dalam budidaya mulai dari waktu perairan, jadwal pengolahan tanah, penanaman dan lainnya telah ditentukan melalui rapat bersama. Selain itu, SRI yaitu prinsip SRI ini yaitu pertama, menggunakan benih organik, 2, melakukan uji bernas benih, 3, menggunakan benih muda yaitu 7-10 hari setelah temai. Selanjutnya ditanam tunggal, ditanam dangkal, ditanam seperti huruf L, tidak digenang air, jarak tanam lebar, penyiangan 4 kali, dan salah satunya yaitu disemprot mol, dan terakhir tidak menggunakan pupuk dan racun sintetis. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam praktikum kali ini yaitu 1. Pengolahan lahan di desa Ciherang dilakukan dengan cara mekanik atau menggunakan cangkul dan juga menggunakan alsintan dalam kurung kultivator.
Karena kondisi lahan yang berbukit, area lahan sering dibuat dengan sistem terasering. Teknik konservasi sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Saran, sistem konservasi di area sebaiknya dikembangkan lagi. Selanjutnya, para petani sudah menggunakan alsintan dalam proses pengolahan lahan. Demikian presentasi dari Muhammad Ali Fikri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.